siapa jadi RT. Ini kan nggak salah guna namanya. Bukan laporan dulu dong. Laporan dulu. Oh si A nggak bayar sekian. Ini baru sedap. Paten dia kan. Jadi ini peristiwa 3 tahun yang lewat. Kenapa setelah bendahara menyebarkan laporan keuangan ini, selama 1 tahun pertama Bapak masih belum juga memberikan laporan untuk tahun yang sebelumnya? Tidak mungkin seperti itu. Nah jadi waktu itu saya nggak setuju, makanya itu juga salah satu kenapa saya mengundurkan diri dari bendahara. Saya rasa mungkin itu. Sebenarnya saya mengharapkan dari RT yang ada juga mengundang dong. Kenapa dibiarkan? Saya tunggu kok. Tapi sepanjang itu juga saya tidak pernah diundang untuk membicarakan masalah ini. Kemudian saya juga menanggapi transparansi keuangan dari Pak Siregar tadi, tanggapan Pak Siregar ya. Saya sebenarnya keuangan juga tidak mengetahui karena kemarin Pak RT tidak ada di tempat. Kemudian ada pembentukan panitia pemilihan RW, pemilihan RT. Kebetulan di pemilihan RW saya sebagai panitia, yang dananya akan dibebankan kepada RT, setiap RT, masing-masing RT untuk pelaksanaannya. Kemudian juga untuk RT, untuk panitia RT itu dibebankan ke kas RT. Saya tanya sama bendahara berapa uang yang ada, karena bendahara tidak ada, ketua RT tidak ada, otomatis sayalah satu-satunya pengurus RT yang ada kemarin waktu pemilihan. Saya menanyakan sama bendahara karena bendahara ada di luar kota karena suaminya sakit. Jadi itu untuk bulan yang kemarin belum tertulis katanya. Oke, sekianlah ininya. Kemudian saya tanya sama RT, di mana berapa keuangan yang ada untuk memastikan. Kemudian ketua RT menjelaskan kepada saya bahwa keuangan RT itu ada terhutang juga dari periode RT periode sebelumnya. Siapakah bendahara RT sebelumnya? Saya nanya. Itu dari Pak John, katanya diserahkan ke Pak John. Kemudian sebesar 10 juta lebih. Ya Bapak? Betul ya? Itu. Kemudian Pak John menyerahkan kepada Pak Siregar. Kemudian Pak Siregar waktu perpindahan RT dari RT Pak Rizal ke Pak Rudi, Pak Siregar mengatakan bahwa sisa keuangan adalah Rp875.000. Jadi saya bertanya, mana pembukuannya, mana laporannya, dan mana uangnya? Karena panitia sudah meminta, RT tidak ada, bendahara tidak ada. RT bilang dari Pak Siregar belum pernah memberikan uang yang tersisa dari 3 tahun yang lalu. Katanya Pak RT-nya sudah menagih berulang kali tetapi tidak dibayarkan. Hanya menjanjikan. Kemudian masalah juga serah terima pembukuan dari 3 tahun yang lalu itu juga tidak ada. Kemana dari uang yang 10 juta yang dari Pak John itu sampai menjadi Rp875.000. Jadi itu saya mohon penjelasannya, transparansi itu Pak. Oke. Apakah bisa dijelaskan? Boleh. Ya silakan. Ini baru sedap. Paten dia kan. Jadi ini peristiwa 3 tahun yang lewat, yang mana di sana ada hitung-hitungan uang dari RT lama
Dan Pak Rusman juga ikut terlibat di sana dulu untuk kita rapatkan ya Pak ya. Oke. Akhirnya mengerucut, akhirnya impaslah, dihitunglah sekian, kita ambil garis tengah. Nah, dari rincian itu semua karena tidak ada sinkronisasi antara bendahara yaitu Pak Johnson dengan RW, begitu juga RT-nya, akhirnya ini close dalam konteks gua nggak mau pegangin ini lagi karena miskomunikasi. Akhirnya itu diserahkan ke saya dan saya kasih tahu sama RT, dan intinya RT pengganti ya, saya hanya minta transparansi laporan keuangan di situ, bukan saya mau mengangkangi uang itu. Tersisa uang itu sampai hari ini itu sekitar 816 ya, itu ada rincian sama saya. Dan itu kemarin saya diskusi dengan Pak Johnson karena saya tahu di sini panitia butuh uang. Oke? Panitia butuh uang karena dana kas kita tidak ada. Oke? Saya sampaikan bahwa uang itu ada di kita. Udah, ini pakai. Nah, selebihnya di kepengurusan RT berikutlah nanti kita diskusi sekalian take over-nya itu. Nah, artinya di konteks di sini apakah saya itu mensupport secara pribadi atau tidak itu lain nanti. Tapi so pasti saya sampaikan ke Pak Johnson bahwa uang itu masih ada. Oke? Ini pakai dulu, itu nanti kita bicara lagi. Yang penting panitia ini bisa jalan. Dan laporan yang dikasih Pak Johnson sampai sekarang sama saya masih utuh di map. Di situ. Nah, di situ kalau umpamanya ditanya kenapa itu, sayangnya Bu, transparansi keuangan itu tidak pernah ada. Agak sulit. Baru kemarin itu diburu ada ini. Oke, ini agak baik formatnya. Akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya donasi-donasi atau supporting dari mana saja ini masuk. Selama ini kita nggak tahu. Jadi terima kasih dan sudah nampak transparansi itu. Ya inilah apa landasan kita berikutnya. Nah, itu yang saya sampaikan. Akhirnya oke, panitia jalan. Uang itu ada sekian, ini pakai dulu. Oke, nanti saya akan serahkan. Kira-kira itu Bu. Makanya kemarin saya sampaikan ke Pak Johnson itu sekitar 800.000 ya, Pak Johnson ya, biar jalan. Oke. Dan itu nanti akan saya serahkan kepada yang bersangkutan. Siapa RT-nya atau siapa bendaharanya. Nah, sekalian nanti saya kasih tahu di sana. Mungkin demikian. Jadi kalaupun yang saya berikan itu dengan Pak Johnson sekitar 800 dianggap apa semacam sumbangan saya itu nanti artinya kalaupun nanti itu dianggap memang kas RT itu harus keluar melalui itu, kita rembukan. Kira-kira itu. Terima kasih. Ibu Muslimah menanggapi, silakan. Maaf Pak Sregar, masalah keuangan ini bisa tersinggung gitu ya. Tapi karena kita pemilihan RT, seharusnya Pak, seharusnya laporan-laporan yang ada dulu dilaporkan semuanya lengkap. Masalah nanti penerimaan belakangan setelah siapa jadi RT. Ini kan gak salah guna namanya. Bukan laporan dulu dong. Laporan dulu. Oh si A nggak bayar sekian, Bapak Sregar selama sekian tahun nggak bayar. Ini contoh Bapak. Nah Bapak Regar memegang 10 juta, yang keluarnya kemana-kemana harus jelas dulu. Walaupun uangnya nanti dong sama RT baru, laporan harus ada. Kalau kayak gini ngapain kita pilih RT sementara pekerjaan RT lama kita nggak tahu. Di mana-mana kita pun begitu.
Laporan dulu. Ini laporan pekerjaan saya tahun 2019 sampai 2020. Ini laporan saya. Nah, keuangan yang sama saya sekian-sekian. Dan ini dipegang oleh panitia. Laporan ini dipegang oleh panitia. Setelah laporan ini ada semua, baru kita pemilihan RT. Ini serah terima, mungkin kita joget-joget dengan serah terima ini. Bukan kayak gini caranya, Bu. Kalau kayak ini laporan nggak ada duit di mana ini. Nah, inilah makanya RT 1 tidak bisa dipasang apa namanya nih, tembok-tembok di sini kalau kayak gitu caranya. Nah, ini bisa gagal ya, Pak. Betul saya katakan bahwa saya laporan nggak ada. Rupanya duit ini. Ah, ini kacau. Iya, bener. Laporan nggak ada dari panitia, juga laporan nggak ada. Ya, itu aja yang saya sampaikan, Pak, supaya jadi masukan kita. Kalau nggak ada laporan uang-uang ini, nanti RT baru tanda tangan gitu lagi. Karena saya pernah jadi RT, Bu, Bapak. Bagaimana cara menyelesaikan orang pun saya pernah menjalankannya. Bagaimana kekeluargaan kita gotong royong, bagaimana kita buat keramaian ya, Pak, bakar-bakar ikan. Kan udah pernah, kan dilaporkan semua dulu, Pak. Baru pemilihan lagi. Kalau ini laporannya nggak ada, nggak bisa, Pak. Oke. Nah, ini ada masukan dari Ibu Muslimah. Justru sekarang menyangkutkan kepada kepanitiaan, Bu, ya? Iya. Jadi kepanitiaan tidak boleh dibentuk kalau nggak ada pelaporan. Maaf, Pak, panitia pun nggak sewajarnya dong nerima duit Bapak ini 850 misalnya nanti dipotong kan. Seharusnya kan tahu RT yang lama dulu dong. Biar mereka yang ini ada prosedurnya. Ini kan nggak ada prosedur. Apakah sebagai panitia saya diizinkan untuk mengklarifikasi atau? Oke. Baiklah, kalau ternyata warga juga mengizinkan saya mengklarifikasi, padahal saya kan moderator, harusnya nggak boleh. Maaf Bapak, maaf ya. Nanti Bapak belakangan aja dong. Oke, saya klarifikasi ya. Jadi terima kasih. Ya, tanggapannya memang itu cukup bagus. Artinya, ketika ada masalah-masalah yang tersangkut di sini, jangan kita pura-pura tidak tahu dan perlu digodok. Itu benar, gitu loh. Tapi sayangnya, ketika saya meminta laporan keuangan secara transparan, seperti kecurigaan kita terdahulu, itu tidak pernah dilakukan kecuali baru kemarin. Oke, tentang rincian uang yang ada jangan dibicarakan itu 10 juta sampai ke Pak Regar, tidak itu. Jadi sebenarnya begini, saya hanya mencoba menjembatani antara bendahara lama dengan RW, ya, begitu juga RT-nya. Tapi landasan saya tetap laporan keuangan kita dijelaskan dulu, ini akan kembali. Kan di situ. Nah, itulah perkembangan mengenai rincian itu semua. Yang tahu persis itu sebenarnya Pak Johnson. Karena beliaulah yang mengetahui itu perjalanan semuanya, dan laporannya itu ada dikasih ke saya pegang dan saya terima uang itu cuma 800 sekian, dan saya sesuaikan dengan laporan keuangan yang diberikan oleh Pak Johnson. Jadi sebenarnya ketika saya selalu berdiskusi, termasuk juga pada RW, bagaimana transparansi keuangan kita bisa dilakukan supaya jangan terjadi hal-hal yang berikutnya. Nah, itu yang saya tunggu. Nah, terima kasih. Jadi mudah-mudahan ke depannya itu terbuka. Jadi kita tidak saling curiga lagi. Karena si A begini, si B begini. Makanya sering saya katakan, nggak usah bicarakan ABZ, si A itu dapat ini dari sini, si B itu dapat ini dari sini. Yang penting bagaimana sebenarnya kita duduk bersama, khususnya
kita RT 01 supaya semua terlaksana dengan baik. Nah, untuk penjelasan perjalanan mengenai uang tidak bisa tidak dijelaskan oleh Pak Johnson itu karena saya menerima dengan beliau. Saya minta maaf karena kebetulan beliau pada malam ini adalah sebagai panitia. Tidak ada salahnya dia menjelaskan bagaimana sebenarnya itu dan apa sebenarnya pada saat itu yang terjadi. Kira-kira itu Bu, kita nggak usah buka borok yang lama. Kalau saya buka borok yang lama lagi, itu terjadi karena ada terjadi missing. Akhirnya saya, Pak Johnson, Pak Rusman itu duduk dan mengundang beberapa warga di situ. Kita hold semuanya. Akhirnya itu bendahara kita ganti di posisi itu. Nah, itu mungkin. Jadi masalah uangnya itu Pak Johnson bisa lebih menjelaskan. Terima kasih ya Bu ya. Nah, biar tenang kita. Oke. Oke, silakan. Apakah Ibu Emilia juga mau memberikan? Silakan. Iya. Saya tidak mempertanyakan uang yang 875.000 itu ya Pak ya. Cuman saya menyayangkan kenapa harus menunggu 3 tahun untuk memberikan uang ini. Kemudian kenapa sampai saat ini tidak ada laporan? Waktu pergantian RT dari Pak Rijal ke Pak Rudi, seharusnya selesai dong semuanya, close. Semua pembukuan, semua laporan setelah Pak Rijal selesai, itu selesai. Semua diserahkan ke RT yang baru, Pak Rudi. Tetapi kenapa harus menunggu sampai 3 tahun selesai Pak Rudi? Kemudian masalah laporan keuangan saya rasa Ibu Bendahara dari tahun 2018 ya Ibu ya, 2018 sampai 2021 setiap tahun membuat laporan dan disebarkan ke warga, itu transparansi. Berapa uang keuangan RT itu jelas ada di sana. Kenapa setelah bendahara menyebarkan laporan keuangan ini selama 1 tahun pertama Bapak masih belum juga memberikan laporan untuk tahun yang sebelumnya, untuk periode RT yang sebelumnya? Kenapa sampai 3 tahun itu Pak? Oke, terima kasih. Kira-kira kenapa Ibu? Saya cuma mau ngomong dikit aja. Berdiri aja Bu supaya kelihatan kamera Bu. Katanya transparan. Kalau transparan ya dibuka semua. Kenapa harus si A si B-nya? Yang penting-pentingnya boleh dong. Misalnya Bapak yang berhubungan dan warga juga harus dipanggil. Ada berapa orang aja supaya mereka tahu dan bersih nama Bapak tersebut. Kan gitu. Kalau gini kan orang menduga-duga. Ini sekarang menduga, termasuk saya menduga-duga kan. Ada apa? Jadi Ibu izinkan kalau saya bicara gitu? Boleh, silakan. Oh gitu. Silakan. Oke. Nggak apa-apa, biar warga tahu. Apakah warga izinkan? Jadi biar jelas. Kita kan namanya transparan. Di sini transparan Bapak ini punya. Nah, kalau transparan buka semua. Oke, saya langsung aja supaya cepat ya. Mengapa pertanyaan juga dilampirkan di dalam hal debat ini? Karena ini memang sangat krusial dan sudah terjadi sangat lama. Ya. Nah, sudah terjadi sangat lama. Dan puncaknya itu memang terjadi ketika saya sebagai bendahara. Jadi ketika itu saya memulai laporan setiap bulan. Ketika saya buka laporan setiap bulan, saya ditentang. Katanya nggak boleh terlalu transparan. Karena saya menolak, harus transparan. Uang yang dari harus kasih ke bendahara, tidak ke bendahara. Selama berapa bulan saya tidak diberikan uang. Jadi pengeluarannya saya tidak tahu. Sehingga jadi ada dualisme laporan jadinya. Yang dilaporkan oleh sekretaris dan saya. Setelah itu saya putuskan saya mengundurkan diri.
Dan saya buka semuanya, bahkan semua rincian seluruh historinya saya serahkan kepada Pak Siregar waktu itu karena saya tidak percaya dengan kepengurusan RT waktu itu. Nah, jadi melalui Pak Siregar akhirnya dibicarakan lah untuk Pak Rusman juga waktu itu ada. Nah, jadi ketika itu sebenarnya ketika terjadi ketidaksinkronan antara kepengurusan Pak RT yang sebelum Pak Rudi dan Pak Rudi, itu juga terjadi di kami. Waktu saya dipegang bendahara juga dari kepengurusan yang lama itu ada kekurangan dana kurang lebih sekitar 4 juta lebih, nanti saya harus lihat lagi. Dan itu tidak ada uangnya, tapi di data ada. Saya tidak pernah diberikan. Mungkin itu akibatnya katakan Ibu Emilia mengatakan ada 10 juta. 10 juta dari mana? Saya juga bingung. Karena apa? Uangnya memang nggak ada gitu. Dan ketika dirinci waktu itu ada 4 sekian juta, akhirnya ditengahi. Waktu itu ada rapat dengan RW dan juga dengan RT yang mengatakan bahwa ya sudah diputihkan saja katanya. Diputihkan, anggap aja ini diserahkan kepada masjid. Saya nggak setuju. Karena apa? Memangnya keuangan masjid sembarangan. Nah, tidak mungkin seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya nggak setuju. Makanya itu juga salah satu kenapa saya mengundurkan diri dari bendahara. Saya rasa mungkin itu. Sebenarnya saya mengharapkan dari RT yang ada juga mengundang dong. Kenapa dibiarkan? Saya tunggu kok. Tapi sepanjang itu juga saya tidak pernah diundang untuk membicarakan masalah ini. Diam-diam semua. Ya saya tunggu sampai sekarang. Ternyata diungkapkan saat ini ya. Saya janjikan kalau saya diperlukan untuk dijadikan, silakan. Mari dengan kepengurusan RT yang baru kita akan buka semuanya. Baru cocok Pak. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Johnson. Karena keterbukaan inilah perlu kita supaya RT kita maju ya Pak ya. Nah itu aja. Kalau seandainya masih tertutup, kasihan dong kalau RT yang baru muncul besok ada masalah lagi, ikut lagi peraturan lama. Nah, sebunyi lagi duitnya. Mana transparannya? Harus clear. Selesaikan dulu semua, baru kita pemilihan. Ini yang sangat penting. Ya, saya rasa mungkin itu ya. Sudah mengerti semua historikalnya ya? Ya. Jelas. Aku mau jelas aja. Apakah masih bisa dilanjutkan? Enggak lagi. Oh,